Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Faidatul Ahsani, NIM B300190188, Endang Setia Lukita, NIM B300190195, Arin Juliana, NIM B300190211, Regi Vanessa Dewi, NIM B300190215. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari kerja kami terkait akuntansi komitmen dan kontingensi. Untuk yang pertama, akuntansi komitmen dan kontingensi adalah transaksi yang belum mengubah posisi aktiva dan pasiva bank pada tanggal laporan, tetapi harus dilaksanakan oleh bank apabila persyaratan yang disepakati dengan nasabah terpenuhi. Komitmen dan kontingensi dapat terdiri atas komitmen dan kontingensi yang bersifat sebagai tagihan bank, serta komitmen dan kontingensi yang bersifat sebagai kewajiban bank. Komitmen dan kontingensi tersebut dapat dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. Kemudian, pengertian dari komitmen adalah suatu perikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati oleh bersama. Pencatatan komitmen dalam laporan keuangan transaksi komitmen belum mempengaruhi posisi di neraca maupun pendapatan dan biaya. Oleh sebab itu, transaksi komitmen harus dicatat oleh bank di luar pos neraca. Tempat pencatatan transaksi seperti ini adalah rekening administratif. Kemudian, untuk pos administrasi komitmen ini, pada tanggal jatuh waktunya akan berubah menjadi transaksi yang mana akan merubah neraca dan pos pendapatan dan biaya. Pos administratif komitmen ini pada tanggal jatuh waktunya akan berubah menjadi transaksi yang akan merubah neraca dan pos pendapatan dan biaya. Untuk pencatatan komitmen dalam laporan keuangan, yaitu transaksi komitmen belum mempengaruhi posisi di neraca maupun pendapatan dan biaya. Oleh sebab itu, transaksi komitmen harus dicatat oleh bank di luar pos-pos neraca. Kemudian, tempat pencatatan transaksi ini merupakan rekening administratif. Pos administratif komitmen ini pada tanggal jatuh waktunya akan berubah menjadi transaksi yang akan merubah neraca dan pos pendapatan dan biaya. Standar Keuangan Akuntansi Perbankan Indonesia atau SKPI mewajibkan bank untuk mencatat transaksi komitmen ini secara single entry, karena pada tanggal laporan keuangan harus terlihat jelas komitmen bersih dari suatu bank tersebut. Jenis komitmen keuangan yang lazim antara lain sebagai berikut. Pertama, komitmen tagihan. Komitmen tagihan adalah komitmen yang menimbulkan hak bagi pihak bank untuk memperoleh properti yang diperjanjikan dengan pihak lain yang bertransaksi. Komitmen tagihan pada akhirnya direalisasi akan menimbulkan posisi aktiva maupun pasiva bank. Komitmen yang tergolong tagihan antara lain: A. Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan. Fasilitas ini merupakan fasilitas pinjaman yang diterima oleh bank dari pihak lain dan belum ditarik atau digunakan oleh bank penerima. Fasilitas ini akan dicatat sebesar nilai nominal yang diperjanjikan dan selanjutnya, bila ada mutasi akibat penarikan atau penggunaan pinjaman, maka harus dikurangkan sebesar nilai penarikan. B. Pembelian valuta asing berjangka. Pembelian valuta asing berjangka adalah transaksi berjangka valuta asing atau forward future yang masih outstanding pada saat tanggal laporan. Transaksi ini dicatat sebesar nilai tagihan bank atas valuta berjangka ini. Transaksi ini menggunakan kurs tengan Bank Indonesia yang berlaku, fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan. C. Pembelian valuta asing tunai atau spot yang belum terselesaikan. Transaksi ini yang belum terselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan
dicatat dalam rekening komitmen kelompok tagihan. Transaksi ini akan menjadi tagihan pada saat diselesaikan. Penyelesaian transaksi ini paling lambat yang lazim adalah 2 hari sejak tanggal transaksi. Jenis yang kedua yaitu komitmen kewajiban. Komitmen kewajiban adalah suatu janji yang akan menimbulkan kewajiban bagi pihak bank dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Komitmen kewajiban ini antara lain A. Fasilitas kredit yang diberikan dan belum ditarik. Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah dan belum ditarik atau belum digunakan akan menimbulkan kewajiban merealisasi bila nasabah menariknya. Oleh karena transaksi ini dicatat dalam komitmen kewajiban. Komitmen ini dicatat saat terjadi komitmen dan akan terjadi mutasi sejalan dengan penarikan kredit ini oleh nasabah debitur. B. Kewajiban pembelian kembali aktiva yang dijual dengan syarat repo adalah komitmen bank untuk membeli kembali sesuai waktu dan harga yang diperjanjikan pada akhir periode tertentu. Aktiva yang dijual dengan syarat repo umumnya aktiva finansial atau sekuritas tertentu. Transaksi ini akan dicatat sebesar harga yang disepakati kedua belah pihak. Dengan demikian, dalam rekening administratif pun akan dicatat sesuai dengan nilai kewajiban yang akan timbul sesuai perjanjian. C. Surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN yang tidak dapat dibatalkan dalam rangka perdagangan dalam negeri. SKBDN yang tidak dapat dibatalkan adalah jaminan dalam bentuk SKBDN dalam rangka lalu lintas perdagangan dalam negeri. Penerbitan SKBDN adalah tindakan bank untuk memberikan non-cash loan kepada nasabah. Fasilitas ini dapat dicatat dalam rekening dengan nama SKBDN tak dapat dibatalkan. D. Akseptasi wesel berjangka atas dasar SKBDN berjangka atau Usance LC. Penerbitan SKBDN berjangka akan menimbulkan penerbitan wesel berjangka atau SKBDN tersebut oleh pihak bank pembayar yang disetujui oleh benefisiari. Wesel tersebut dapat didiskontokan atau ditunaikan sebelum jatuh tempo bila mendapat akseptasi atau kesanggupan dari bank penerbit SKBDN. Wesel ini dicatat dengan nama rekening wesel berjangka yang diaskep. Yang selanjutnya penjualan valuta asing berjangka. Transaksi penjualan valuta asing berjangka sering dilakukan oleh bank. Transaksi ini akan menimbulkan komitmen tagihan dalam valuta asing, tetapi akan menimbulkan komitmen kewajiban untuk valuta rupiah. Transaksi ini akan dicatat dengan nama penjualan rekening valuta asing berjangka. Yang selanjutnya F. Penjualan valuta asing tunai yang belum diselesaikan. Transaksi ini akan menimbulkan kewajiban bank. Dengan demikian saat transaksi dicatat dengan rekening penjualan valuta asing berjangka. Yang selanjutnya kontingensi. Kontingensi adalah suatu keadaan yang masih diliputi oleh ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi pada suatu perusahaan yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa di masa yang akan datang. Transaksi yang bersifat kontingensi atau bersyarat ini belum mengikat bank untuk melakukan tagihan ataupun kewajiban real saat ini. Akan tetapi secara antisipatif, kontingensi tersebut akan menjadi kewajiban atau tidak sangat bergantung terjadi atau tidak terjadinya yang berkaitan dengan kontingensi ini masa yang akan datang. Jenis kontingensi ada dua, yaitu kontingensi tagihan dan kewajiban. Yang pertama, kontingensi tagihan.
Kontingensi tagihan ini terdiri dari 3 jenis, yaitu bank garansi yang diterbitkan oleh bank lain. Adalah semua bentuk bank garansi atau jaminan yang diterima oleh bank yang akan mengakibatkan tagihan kepada pihak bank peminjam. Jika pihak yang dipinjami melakukan ingkar janji atau wan prestasi di kemudian hari, transaksi ini akan dicatat dengan nama rekening bank garansi dari bank lain. Yang kedua, pembelian opsi valuta asing. Pengertian opsi adalah perjanjian yang memberikan hak pilihan kepada pembeli opsi untuk melakukan atau tidak melakukan dalam kontrak jual beli valuta asing. Transaksi ini akan dicatat dengan nama rekening pembelian opsi valuta asing. Yang selanjutnya, pendapatan bunga dalam penyelesaian. Jika aktiva yang mendatangkan pendapatan bunga tergolong lancar, maka tidak akan menimbulkan rekening administratif. Rekening administrasi ini akan dicatat dalam kontingensi tagihan. Bila aktiva produksi yang mendatangkan bunga masuk dalam kolektibilitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, atau diragukan bahkan macet, transaksi ini akan dicatat dalam rekening pendapatan bunga dalam penyelesaian. Kontingensi kewajiban. Kewajiban kontingensi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, A. Garansi yang diberikan. Bank garansi yang diberikan adalah semua bentuk garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank yang mengakibatkan pembayaran kepada pihak penerima jaminan. Bila pihak yang dijamin oleh bank yang bersangkutan berprestasi atau cedera janji, nilai yang disajikan sebesar jumlah rupiah garansi yang diberikan oleh bank. Transaksi ini dicatat dengan nama rekening garansi yang diberikan dan belum jatuh tempo. Yang kedua, B. Surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN) yang dapat dibatalkan atau revocable dalam rangka perdagangan dalam negeri. KBDN ini dapat dibatalkan saat berlakunya atau saat masih berjalan sehingga tidak ada kepastian bank untuk melakukan kewajiban. Bank akan melakukan pembayaran atau tidak tergantung SKBDN tersebut dibatalkan atau tidak. Transaksi ini dicatat sebesar nilai SKBDN yang diterbitkan. Transaksi ini dicatat dalam nama rekening SKBDN dapat dibatalkan dan masih berjalan. Dan yang ketiga, C. Penjualan opsi valuta asing. Opsi jual atau put option adalah opsi yang memberikan hak kepada pemegang opsi untuk menjual valuta asing atau falas pada harga tertentu selama atau pada akhir masa opsi. Transaksi ini dicatat dalam rekening dengan nama transaksi opsi valuta asing. Penyajian kontingensi dalam laporan keuangan. Transaksi kontingensi belum mempengaruhi posisi dalam neraca dan laba rugi perusahaan. Kontingensi sebenarnya tidak dapat dinyatakan dalam laporan keuangan apabila nilai transaksi kontingensi tidak material. Dengan kata lain, tidak akan mempengaruhi posisi keuangan secara keseluruhan. Akan tetapi, transaksi kontingensi banyak ditemukan dalam transaksi perbankan sehari-hari yang apabila dikumpulkan dalam suatu periode menghasilkan nilai yang cukup atau bahkan sangat material sehingga mempengaruhi posisi keuangan secara keseluruhan. Karena nilai yang sangat material ini, bank diwajibkan untuk melakukan pencatatan transaksi yang bersifat kontingen ini. Sekian materi yang bisa kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih telah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.